Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima berarti kita akan bahas teori lagi ya. Jadi sistem minimum microcontroller, timer, sama antar muka digital paralel ya. Jadi nanti hari ini kita akan bahas ini dulu ya, sistem minimum microcontroller ya. Oke. Nah, kalau dari sini berarti saya share screen dulu ya. Oke. Kelihatan ya. Nih, sistem minimum microcontroller ya. Jadi kita akan bahas nanti sistem minimum microcontroller, komponen penyusun, serta aplikasi rangkaian sumber daya, clock, dan reset yang diperlukan. Nah, apa itu sistem minimum microcontroller? Jadi di sini adalah rangkaian elektronik terkunci yang membuat microcontroller dapat beroperasi dengan benar. Nah, tanpa sistem minimum microcontroller tidak dapat diprogram dan difungsikan. Jadi nanti ini adalah minimumnya. Nah, tujuan sistem minimum adalah yang pertama kita perlu yang namanya power supply. Nah, jadi karena suatu barang elektronik itu tentu saja tidak akan bisa berfungsi, tidak bisa hidup kalau misalnya power supply-nya tidak ada. Jadi nanti di sini akan menyediakan satu daya stabil. Kemudian minum sebentar ya. Timing. Nah, timing ini menyediakan clock ya. Sumber clock yang stabil, di mana nantinya untuk operasi microcontroller. Kemudian ada namanya inisialisasi ya, memastikan microcontroller mulai kondisi yang diketahui saat dinyalakan, dan ada komunikasinya, memfasilitasi komunikasi dengan programmer dan perangkat eksternal. Minggu kemarin kita sudah praktek. Jadi di sini nantinya kita walaupun secara online ya, nanti kalau misalnya pas kita ke sana kita bisa praktek. Nah, di sini di microcontroller itu tentu saja 4 ini adalah sistem minimum ya, sistem minimum. Nah, perbedaan antara microcontroller dengan microprosesor, jadi microcontroller itu dia hanya punya microprosesor itu hanya punya CPU ya, jadi ada CPU-nya. Cuman kalau microcontroller dia ada CPU, memori, I/O terintegrasi, itu bedanya. Jadi ini juga merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian siap digunakan dengan komponen minimal, artinya dengan adanya microcontroller ini dia sudah bisa digunakan, beda dengan mikroprosesor yang perlu banyak komponen pendukung, contoh mainboard, kemudian ada memorinya, ada tambah memori, tambah PGA, tambah keyboard, dan lain-lain.
Nah, kemudian kalau dari segi dayanya kalau mikrokontroler itu dayanya rendah. Paling sekitar 5 volt ya, 5 volt. Sedangkan si mikroprosesor dia perlu 220 ya. Nah, jadi dia punya konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan si mikrokontroler, dan nantinya dia cocok kalau di mikroprosesor itu dia untuk komputasi umum ya. Jadi nanti ya seperti ini kita bisa presentasi, bisa mengetik, bisa main game dan lain-lain. Tetapi kalau kita menggunakan si microcontroller itu hanya cocok untuk aplikasi embedded kayak kemarin yang kita bikin, misalnya lampu LED gitu ya, kemudian suhu, kemudian kemarin itu kita bahas adanya motor stepper dan lain. Jadi ini aplikasi embedded, jadi hanya khusus. Nah, komponen utama sistem minimum pertama adalah mikrokontroler sendiri ya. Kemudian di situ ada catu daya, ya, ada powernya. Kemudian di dalam mikrokontroler itu ada lagi namanya clock ya, atau timing untuk operasi mikrokontroler. Kemudian ada sistem reset dan port I/O. Jadi inilah yang nantinya akan kita gunakan ya, teknik interfacing ya. Interfacing itu antar muka ya. Jadi ini misalnya dengan sensor, dengan lampu, dengan yang lain-lainnya kemarin pernah kita bahas ya. Nah ini ada 5 ini yang merupakan komponen utama dari sistem minimum mikroprosesor. Nah, kemudian jenis mikrokontroler populer. Yang pertama biasanya kita kenal dengan yang namanya Arduino Uno ya. Nah ini Arduino. Kemudian ada microchip ya, ada Raspberry Pi ya, dan lain-lainnya. Jadi ini ESP32 macam-macam ya. Nah berbagai mikrokontroler ini dia memiliki keunggulan spesifik untuk aplikasi tertentu ya. Nah kita gunakan apa? Misalnya tadi kalau misalnya perlu banyak sensor, kemudian hanya embedded aja, kita bisa gunakan Arduino Uno. Tapi kalau misalnya kita mau IoT, Internet of Things, kita bisa gunakan ESP32 ya. Tapi kalau misalnya cukup kompleks aplikasinya, perlu misalnya Python, kemudian ada gambar, ada video, nah kita gunakan yang ini Raspberry Pi dan lain-lain. Nah kalau kita bicara rangkaian catu daya, tentu saja kita perlu sumber listriknya atau baterai DC. Jadi karena memakai AC berarti voltasenya 220, tetapi nanti ke mikrokontroler itu ada yang namanya adaptor. Nah, adaptor ini nanti dia akan mengubah menjadi tegangan 5 volt ya. Biasanya menggunakan colokan seperti di handphone ya. Ada yang Type C, ada micro S, ada yang micro ya. Nah itu colokan untuk mikrokontroler. Nah kemudian perlu yang namanya transformator ya, reguler ya. Jadi ada trafonya, jadi menurunkan tegangan ke level tertentu. Karena kalau kita menggunakan si mikrokontroler itu tegangannya ada yang 5 volt, ada yang 3,5. Tapi kalau misalnya ESP32 memang 3,3 volt ya. Tapi kalau misalnya si Arduino Uno itu bisa 5 volt.
Kemudian ada di situ ada namanya penyarah, jadi mengubah AC menjadi DC. Ini biasanya ada di adaptor ya, ada adaptor di sini ya, di sumber listriknya. Jadi karena si microcontroller ini hanya bisa untuk listrik DC ya, direct current, artinya harus searah. Kemudian ada lagi filter ya, menstabilkan tegangan dan mengurangi ripple. Nah, ini biasanya ada di adaptor ya, ada adaptor. Jadi kalau kalian yang handphone itu kan ada adaptornya tuh. Nah, itu biasanya digunakan untuk untuk itu ya. Nah, oke. Nah, komponen catur daya itu biasanya kalau itu bicara tentang komponen catur daya itu biasanya kita menggunakan yang namanya 7805 ya. Jadi ini adalah IC regulator ya, atau LM3117 untuk mengatur tegangan output. Jadi kalau misalnya tegangan outputnya 7805, dia pasti tegangan itu keluarnya adalah 5 volt DC ya. Nah, dari 7505 ini biasanya ada yang namanya kapasitor filter untuk memfilter, karena arus bolak-balik itu kan arusnya sinus ya, sinus, kemudian itu dirubah menjadi searah. Nah, tentu saja kalau searah itu nanti pasti ada yang namanya riak. Nah, jadi tidak lurus ya, tetapi harus ada untuk bisa menghilangkan riak-riak atau noise itu atau ripple itu perlu yang namanya elko ya, ini namanya elko. Nah, kemudian di power supply itu ada namanya dioda penyarah. Nah, itu dia mengkonversi tegangan AC menjadi DC atau mencegah arus balik. Jadi biasanya ada kalau itu 4, nah berarti biasanya 4 dioda, berarti dia akan mengubah tegangan AC menjadi DC. Tapi kalau ada satu aja, berarti dia mencegah arus balik. Jadi arus balik itu artinya kalau misalnya kita salah dalam kan ada minus plus ya ada kalau di DC ya. Nah, kita kebalik. Nah, itu kalau terbalik biasanya itu akan merusak peralatan. Nah, supaya tidak merusak peralatan maka dibikinlah pakai dioda. Nah, kalau kita bicara tentang implementasi rangkaian catur daya, yang pertama kita pilih tegangan inputnya nih. Nah, tegangan input dan microcontroller itu biasanya 5 volt atau 3,3 voltnya. Nah, tapi kalau di ESP32 walaupun tegangannya 3,3 volt itu nanti ada lagi di dalam ESP32 itu kita bisa masukkan 5 volt ya. Kemudian kita akan bisa milih regulator tegangan ya. 705 untuk 5 volt, LM117 untuk 3,3 dan LM317 untuk tegangan variabel. Ini bisa kita ubah-ubah mau 3,3, mau 5 volt atau misalnya 9 volt gitu ya. Kemudian biasanya ada tambahan kapasitor filter ya. Itu nilainya biasanya 10, 100, ada yang 1000 ya, 1000 mikrofarad ya. Ini mikrofarad, F ini farad ya. Ini persatuan dari si kapasitor. Nah, untuk input dan output. Sedangkan kalau misalnya 0,1 mikrofarad itu yang keramik biasanya dekat dengan PCC chip. Nah, kemudian ada tadi yang saya bilang bahwa ada dioda proteksi untuk mencegah kerusakan akibat polaritas terbalik. Minus plusnya terbalik nih, itu bahaya. Nah, maka biasanya pakai IN4007. Oke. Nah, kalau tip desain catur daya itu pertama kita lihat dulu kapasitas arusnya. Jadi kita pastikan bahwa nanti arusnya berapa sih yang dibutuhkan gitu. Karena itu mungkin tidak terlalu banyak peralatan yang terhubung, maka cukup dengan microcontroller saja. Tetapi kalau misalnya
banyak sensor dan misalnya ada motor, ada lain-lain, itu tidak bisa kita hanya mengandalkan dari ESP32 ya. Tetapi harus menggunakan tambahan dari power supply ya. Nah, kita hitung dulu kira-kira ini sanggup nggak? Misalnya kalau cuma lampu LED menyalakan, menghidupkan dan mematikan lampu LED masih bisa ya, atau ada sensor gitu, sensor yang kecil ya. Tapi kalau misalnya itu sudah menggunakan relay, kemudian ada motor di sana, nah tentu saja harusnya juga perlu besar, makanya perlu yang namanya power supply tambahan ya selain microcontroller. Nah kemudian kalau seumpamanya microcontroller kita itu bekerja full misalnya 24 jam kali 7 misalnya dan berbulan-bulan, itu biasanya nanti perlu pendinginan karena nanti si regulatornya menghasilkan panas ya. Kalau kepegang panas tuh ya, saat beroperasi. Jadi biasanya gunakan heatsink kayak gini. Ini heatsink nih, ini heatsink namanya. Nah heatsink nanti kelihatan temperaturnya berapa sih gitu ya. Nah kemudian filter yang baik ya, biasanya karena ada noise dari jatuh daya, makanya kalau kita biasanya pakai power supply yang kan ada power supply handphone nih ya, handphone rata-rata handphone itu ada yang harganya 10.000, ada 15.000, ada yang sampai 50.000 sampai ratusan ribu gitu ya. Itu bedanya apa? Bedanya itu adalah yang keluar dari sana itu kalau apa namanya kualitasnya bagus nggak gitu ya. Nah, jangan sampai kita beli handphone punya handphone kemudian kita beli catu daya yang kurang bagus ya, yang murah gitu ya, murah banget bisa sih kita ngecas, tapi nanti berakibat nanti si handphonenya rusak. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, hanya menghemat puluhan ribu tapi malah rusak ya. Nah jadi biasanya dia memiliki filter yang baik ya. Nah kemudian di microcontroller itu punya namanya rangkaian clock ya. Jadi si clock ini memberikan pulsa untuk mengatur timing operasi pada microcontroller. Nah biasanya itu pakai kristal ya. Jadi frekuensi ini nanti dia akan menentukan kecepatan eksekusi instruksi. Jadi bisa untuk sinkronisasi operasi internal, timing untuk komunikasi serial, basis waktu dan timer. Ini biasanya 3 ini fungsinya untuk si clock ya. Nah biasanya sumber clock ini ada beberapa peralatannya. Nah paling banyak dipakai adalah si kristal kuarsa. Ini paling banyak, hampir di microcontroller itu menggunakan si kristal kuarsa karena dia punya frekuensi yang tinggi ya. Kemudian tersedia berbagai frekuensi. Kemudian di sini ada osilator keramik ya. Osilator keramik ini murah dari kristal, versinya sedang, cuman jarang digunakan. Apalagi pakai osilator internal RC ya. Nah, kemudian ada yang eksternal. Nah, kalau ada eksternalnya. Nah, biasanya kalau eksternal ini lebih mahal karena dia itu presisinya sangat tinggi dan frekuensinya dapat diprogram. Nah ini clock. Jadi kalau kita milih frekuensi clock, yang pertama adalah aplikasi hemat daya. Kemudian operasi standar, kemudian komunikasinya USB, pembahasan audio dan aplikasi kinerja tinggi. Nah, ini implementasinya. Yang pertama koneksi ke microcontroller. Microcontroller ini kita menggunakan jalur pendek terdeteksi dari noise. Nah biasanya rangkaian kristal yang tepat membutuhkan kapasitor load 15 sampai 33 picofarad.
Kemudian ada kombinasi, ada pakai kristal dan kapasitor ya. Biasanya jadi satu ya. Nah, kemudian optimal performance ya. Optimal performance. Nah, ini tip rangkaian clock. Nah, tip rangkaian clock. Nah, tip rangkaian clock itu pertama jalur pendek ya, jalur pendek. Jadi nanti minimal. Jadi kalau misalnya kita bikin dari sini ya, ini ke sini misalnya ya, ini kemana nih? Ke sini misalnya ya, ini jalur pendek nih. Nah, jangan sampai nanti muter-muter ya. Nah, jadi apa namanya, muter-muter ke sana kemari ya. Nah, dicari jalur yang paling pendek. Kemudian ada lagi isolasi ya. Jadi menjalankan clock dari sinyal noise tinggi dan jalur dayanya. Nah, kemudian ada namanya ground shielding. Nah, ground shielding itu kayak gini nih. Ini ground shielding. Kemudian dia itu nah yang besar-besar ini biasanya dia ground shielding. Jadi gunakan ground panel di sekitar rangkaian. Jadi nanti di sini nanti si ground inilah yang nantinya kontak. Kalau ya orang baca itu kontak body gitu ya. Jadi ada groundingnya. Jadi lewat baut ya, lewat baut. Kemudian kapasitor yang tepat ya, sesuai dengan dataset microcontroller. Nah, biasanya itu perhitungan kecepatan microcontroller kita menggunakan frekuensinya adalah 16 MHz ya, 16 MHz. Kemudian siklusnya per instruksi ya, 1 sampai 4 siklus clock per instruksi, dan waktu eksekusinya kalau kita menggunakan 16 MHz itu biasanya satu siklusnya sampai dengan 62,5 nanosecond per instruksi. Nah, kecepatan eksekusi program itu apa namanya bergantung pada frekuensi clock pada sejumlah siklus yang dibutuhkan per instruksi. Oke. Nah, ini jenis-jenis rangkaian reset gitu. Kalau tadi kan clock, satu daya, sekarang kita tentang resetnya. Jadi nanti di microcontroller itu ada yang namanya resetnya. Gunanya apa? Gunanya biasanya kalau misalnya terjadi sesuatu hang atau apa, tombol itu yang akan digunakan. Nah, ada berbagai jenis rangkaian reset. Yang pertama power on reset. Jadi saat dihidupkan biasanya nanti dia akan mereset otomatis saat dihidupkan. Ya, dia menggunakan kapasitor dan resistor. Kemudian ada lagi yang manual reset. Ya, manual reset ini nanti ada tombol reset yang ditekan pengguna saat diperlukan. Nah, kemudian ada namanya jadi di microcontroller itu ada tombol RST namanya. RST itu ada reset ya. Nanti kalau misalnya di pertemuan bulan depan kita bisa bawakan microcontrollernya. Kemudian ada lagi software reset ya. Software reset ini reset yang dipicu oleh program. Nah, biasanya melalui register khusus ya. Kemudian lagi namanya watchdog ya. Watchdog ini dia itu reset otomatis jika program hang. Jadi menggunakan timer internal. Nah, jadi di sini ada lagi namanya watchdog reset. Jadi nanti dia mendeteksi kalau misalnya microcontrollernya hang. Jadi pada saat misalnya nih kita gunakan sensor suhu ya. Kemudian pada saat di reset otomatis kalau misalnya tidak bisa mendeteksi suhunya, nah, itu biasanya karena hang. Nah, itu nanti menggunakan timer internal. Nah, fungsi reset ya, fungsi reset pertama inisialisasinya. Jadi memastikan microcontroller memulai eksekusi program dari alamat awal yang benar. Nah,
Jadi nanti di sini ada fungsi rangkaian reset. Nah, kemudian dari inisialisasi tadi nanti kita akan mengatur kondisi awal. Kondisi awal berapa nilai default untuk register dan memori internal. Setelah itu lanjut dengan pemulihan, jadi memberikan mekanisme untuk recovery saat program mengalami crash atau hang. Dan ini tentu saja pemrograman, jadi nanti memfasilitasi kode pemrograman pada berbagai jenis microcontroller. Nah, ini implementasi power on reset ini pertama biasanya pakai menggunakan resistor pull up, kapasitor, dan diode opsional. Cara kerjanya, saat kapasitor kosong saat di startup, pin reset aktif saat tegangan rendah. Nah, kapasitor mengisi, pin reset naik. Ini konstanta waktunya ya. Ini manual reset ya, manual reset artinya nanti kita akan coba lihatin ntar ya. Ini manual reset ya, manual reset. Kemudian ada watchdog ya, watchdog ini dia aktif kalau misalnya terjadi aplikasi hang gitu ya. Ini ada lagi reset supervisor IC ya. Kemudian minimum kompresif dan contoh aplikasinya ya. Nah, kalau di ini habis ya. Kalau saya ini ya SP32 ya. Nah, di SP32 ini mana kode ini? Nah, ini SP32. Nah, SP32 ini, nah, di sini ada tombol namanya reset. Nah, di sini reset ini nanti digunakan untuk apa ya namanya? Tadi mereset aplikasi ya. Kemudian ini pin-pinnya kita nanti coba bikin apa namanya SP32 ya. Jadi nantinya di sini pin inilah yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini boot sama N gitu ya. Nah ini pinnya, pin-pinnya yang nanti biasanya digunakan ya. Ya, jadi ESP3 merupakan upgrade dari ESP8266. Ya, nanti apakah kita pakai 8266 atau nanti ESP32 sama aja sih ya. Oke, nah itu kalau clocknya mana? Clocknya nah, ini ada clocknya, ada nggak ya clocknya ya? Crystal. Kalau kita Arduino Uno ya, Arduino Uno ini kalau ini adalah kristalnya. Arduino Uno kristal tuh ini ya. Ini clocknya. Ya, kalau ini clocknya untuk Arduino Uno ya. 16 MHz ya. T16 berarti 16 MHz ya. Kita menggunakan yang tipe kristal. Ini Arduino yang original ya. Kalau yang biasanya di bawah 50.000 ya.
Oke. Nah, tadi kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita bicara tentang sistem minimum microcontroller yang ada clocknya, kemudian power supply-nya, catur dayanya ini ya. Nah, sekarang kita bicara tentang yang namanya interupsi real time ya, RTC ya. Ini materinya ini 60 ya. Ini sistem minimum tadi ya. Sistem minimum kita pakai RM7050 untuk catur daya ya. Ini osilator tadi yang clock ya. Clock ini kemudian ISP-nya. Nah, sekarang kita bicara tentang rangkaian timer, counter, interupsi, dan real time RTC ya. Nah, real time ini ya real time RTC ya, RTC control. Nanti bisa kalian baca ya materinya ini ya. Jadi RTC ini real time timer clock ya, biasanya berupa IC yang mempunyai clock sumber sendiri ya. Nah, ini kita pakai DS1307. Nah, oke, saya sudah bikin ininya. Nah, ini dia. Nah, oke. Nantinya kita akan mengevaluasi secara mendalam konsep dasar, implementasi dan aplikasi praktis untuk timer, counter, interupsi, dan RTC ya. Nah, tadi microcontroller ya, ini microcontrollernya macam-macam ya. Jadi microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol rangkaian elektronik. Pen aja deh. Nah, jadi dan umumnya dapat menyimpan program di dalam IC. IC ini berisikan CPU, memori, dan I/O yang kita bahas tadi ya. Nah, komponen utamanya biasanya ada microcontroller, ya, ada ROM, random only memory, RAM, random access memory, dan berbagai peripheral lain. Ada timer, ada komunikasi serial, dan interupsi. Nah, ini di microcontroller ya, kita bicara tentang di microcontroller. Nah, kemudian nanti aplikasinya biasanya microcontroller digunakan untuk berbagai aplikasi, contoh sistem otomasi, instrumentasi elektronik, kontrol, robot, dan alat-alat kesehatan. Nah, arsitektur sistem timer pada microcontroller yang pertama adalah unit interupsi dulu. Dia akan penanganan event overflow. Kemudian ada register timer, nanti pencecah nilai dan pembanding. Ada prescaler, jadi membagi frekuensi clock, dan ada namanya sumber clock. Nah, pulsa eksternal atau internal. Nah, ini adalah sistem timer pada mikro memiliki struktur hierarki yang dimulai dari sumber clock ya, sebagai input utama, kemudian sinyal clock ini kemudian melewati rangkaian prescaler yang berfungsi sebagai pembagi frekuensi ya, sehingga timer dapat berjalan pada kecepatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, fungsi dan jenis timer ada yang namanya timer 8 bit ya. Jadi timer dasar dengan resolusi 8 bit ya. Kemudian ada namanya timer 16 bit, berarti dia sampai 65535 ya. Kemudian ada namanya timer watchdog ya. Jadi kemarin yang
ini adalah timer khusus untuk digunakan mereset sistem jika terjadi hang atau loop tak terbatas. Kemudian ada nanti timer PWM. Nah, timer PWM ini untuk membangkitkan sinyal push ya, with modulation PWM ya. Penting untuk operasi kontrol motor. Yang kemarin kita praktekkan itu pakai PWM ya, karena itu pakai motor stepper ya. Kemudian juga digunakan biasanya untuk intensitas LED ya, dan konversi digital ke analog. Nah, ini adalah register timer dan konfigurasinya ya. Ada ini registernya ya. Ini fungsinya dan ini adalah bit pentingnya. Nah, biasanya register timer pada microcontroller berfungsi sebagai pusat konfigurasi dan kontrol operasi timer. Nah, mulai dari TCNTX ya, ini digunakan untuk menyimpan nilai hitungan timer yang terus bertambah seiring dengan pulsa clock ya, sampai dengan TIFRX nya nih, digunakan untuk mengontrol pemantauan interaksi terkait timer. Nah, ini adalah mode operasi timernya. Ada yang mode normal, biasanya dia penghitungan dari 0 hingga nilai maksimum. Kemudian overflow dan kembali ke 0. Jadi ini berupa looping ya. Jadi biasanya digunakan untuk pengukuran waktu dan penundaan dasar. Ada mode namanya clear timer dan compare match. Jadi timer ini reset ke 0 hingga mencapai nilai tertentu ideal untuk menghasilkan interval waktu yang tepat. Kemudian ada namanya pass PWM. Nah, dia menghasilkan sinyal PWM frekuensi tinggi dengan menghitung satu arah. Biasanya cocok untuk kontrol motor dan dimmer LED ya. Kemudian ada nanti mode pass correct PWM. Jadi menghasilkan sinyal PWM presisi tinggi dengan penghitungan naik turun. Nah, di setiap mode timer ini memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan, kalau kita bikin aplikasi kita mau menggunakan yang mana nih. Kemudian yang Pascal ini adalah pembagi frekuensi yang memungkinkan timer beroperasi pada rentang waktu yang lebih luas dengan frekuensi clock microcontroller yang umumnya tinggi, yaitu dalam megahertz ya. Nah, ini semakin besar prescaler, semakin lambat timer akan berjalan. Ini ya. Jadi berbanding terbalik ya. Tetapi rentang waktunya akan semakin panjang. Nah, perhitungan nilai timer. Pertama, identifikasi kebutuhan waktunya. Misalnya tadi 1 milisecond, 100 milisecond, 1 detik ya. Kemudian identifikasi parameter microcontroller. Jadi kita perhatikan frekuensinya CPU-nya. Kita gunakan timernya berapa? 8 bit kah atau 16 bit ya. Karena microcontroller ini kan terbatas ya. Nah, kemudian kita pilih scalernya. Prescalernya ini yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kemudian baru kita hitung nilai timernya. Jadi rumusnya adalah waktu dan frekuensi CPU dibagi dengan prescaler. Ini implementasinya kemarin pernah kita coba ya. Kemudian ada lagi namanya counter. Counter dalam microcontroller ada perangkat keras yang menghitung kejadian eksternal atau internal ya. Nah, secara teknis counter adalah ekstensi dari timer yang dapat merespon sinyal input dari luar microcontroller. Jadi dengan tadi itu ada misalnya ada sensor nih, nanti counter yang akan bekerja. Dia akan menangkap atau mengkaptur nilai saat terjadi peristiwa tertentu dan membandingkan atau mengcompare nilai counter dengan nilai referensi. Nah, perbedaan dengan timer, counter sama timer itu, kalau timer itu dikendalikan
oleh clock internal digunakan untuk mengukur waktu dan menghasilkan delay. Kemudian counter adalah dapat dikenakan dengan sinyal eksternal ya. Jadi kalau timer dia pakai clock internal, sedangkan counter itu pakai sinyal eksternal. Nah, secara hardware keduanya menggunakan register yang sama tetapi dengan konfigurasi berbeda. Counter umumnya memiliki pin input khusus ya untuk sinyal eksternal yang akan dihitung. Nah, ini mode operasi counter ya, mode penghitungan. Jadi up counter ya, jadi menghitung naik dari 0 hingga nilai maksimum. Kemudian ada lagi namanya down counter, menghitung turun dari nilai maksimum 0. Kemudian ada up down counter, menghitung naik kemudian turun secara bergantian. Sumber clock ya internal menggunakan clock system microcontroller ya. Kemudian ada external rising edge, jadi menghitung saat terjadi transisi dari 0 ke 1 ya. Kemudian ada naik external peeling edge ya, menghitung saat terjadi transisi dari 1 ke 0. Nah, jadi aplikasi counter mengukur frekuensi dari dan periode sinyal, pembacaan sensor, kecepatan posisi, dan penghitungan kejadian eksternal dan lain-lain ya. Nah, implementasi counter untuk pengukuran frekuensi. Pertama ada sinyal input nih, jadi nanti sinyal yang frekuensinya akan diukur, kemudian nanti dikondisikan sinyalnya. Jadi karena tadi sistemnya digital, maka sinyal yang frekuensi yang diukur tadi sinyalnya jadi pulsa digital ya, diubah jadi pulsa digital. Nah, kemudian diukurlah counternya, jadi menghitung jumlah pulsa dalam interval waktu dan nanti dihitung. Frekuensi adalah jumlah pulsa dibagi dengan waktu pengukuran. Nah, untuk implementasi pengukuran frekuensi ini kita menggunakan satu timer sebagai time base ya, base waktu yang akan menghasilkan periode pengukuran yang tepat ya, satu klik, jadi satu siklus jadi Nah, itu biasanya rumusan-rumusan itu sudah ada di datasheetnya, misalnya sensor. Nah, nanti ada rumusannya untuk menghitung biar tepat. Nah, ini contoh sensor RPM ya, sensor RPM. Nah, pengenalan interupsi pada microcontroller. Yang pertama, interupsi adalah mekanisme yang menghentikan sementara eksekusi program utama. Jadi ada interrupt ini program jalan nih. Nah, kemudian kita bikin interrupt, jadi dia akan menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani peristiwa penting yang memerlukan perhatian segera. Nah, setelah peristiwa ditangani, eksekusi program utama melanjutkan dari titik di mana dia berhenti. Jadi dia itu kalau misalnya program utama jalan tapi ada interrupt, misalnya jika suhu di atas 30 derajat maka akan apa gitu ya. Nah, selama ini kan selama kondisi idealnya itu berjalan maka tidak ada mekanisme interrupt, tapi begitu terjadi sesuatu programnya berhenti dulu, nanti dia akan melaksanakan program yang lain. Nah, jadi ini sistem prioritasnya. Nah, sistem prioritas, jadi microcontroller memiliki sistem prioritas interupsi yang menentukan interupsi mana yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada vektor interupsi ya. Jadi setiap sumber interupsi memiliki alamat memori tetap yang disebut dengan vektor interupsi.
Lanjut aja. Ini jenisnya ada interupsi eksternal, jadi dipicu oleh sinyal pada pin eksternal mikrokontrol, misalnya INT01, INT02. Jadi tadi misalnya tadi ada suhu nih yang apa namanya eksternal ini sensor suhu yang nantinya dia akan menginterupsi gitu ya. Kemudian ada interupsi timer, jadi saat terjadi overflow atau mencapai nilai tertentu. Ada lagi namanya interupsi perangkat lunak, jadi dipicu sengaja oleh aplikasi ya, instruksi dalam program. Nah, kemudian ada lagi interupsi peripheral, jadi ini biasanya peripheral internal misalnya ADC, UART, SPI, IC2, ini biasanya yang USB ya. Itu bisa gunakan. Ini konfigurasinya interupsi eksternal, ada namanya sumber trigger ya. Jadi macam-macam nih ya. Jadi untuk konfigurasi eksternal pada microcontroller APR, kita perlu mengatur mode trigger yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Mode trigger ini biasanya menentukan sinyal yang akan membangkitkan interupsi ya. Ini aja. Kemudian ada lagi namanya teknik debouncing ya dalam interupsi. Nah, jadi bouncing adalah fenomena di mana kontak mekanis seperti tombol menghasilkan beberapa puls selama proses penekanan atau pelepasan. Nah, sistem berbasis interupsi hal ini dapat menyebabkan interupsi dipicu beberapa kali dalam satu kejadian penekanan tombol yang tidak diinginkan. Ini namanya debouncing. Jadi misalnya tombol on off nih, tombol on off itu ditekan, bisa terjadi bouncing beberapa pulsnya. Nah, untuk mengatasi teknik bouncing dapat diterapkan melalui perangkat lunak dengan menonaktifkan interupsi selama beberapa milidetik setelah interupsi pertama terdeteksi. Jadi dia mendeteksi nih. Nah, atau melalui perangkat keras untuk dengan menambahkan kapasitor atau menggunakan IC debouncing. Ada IC-nya ya. Nah. Kemudian mikrokontroler memiliki sistem prioritas interupsi tertentu ya, yang menentukan interupsi mana yang akan dilayani terlebih dahulu jika beberapa interupsi terjadi bersamaan. Nah, ini biasanya hardware dalam arsitektur mikrokontroler tidak dapat dirubah oleh pemrogram. Ya, memang ada hardware-nya nih. Nah, kemudian ada lagi namanya pengenalan RTC, real time clock. Nah, jadi RTC atau real time clock ini adalah komponen elektronik yang dirancang khusus untuk menghitung dan menyimpan informasi pada saat waktu ini ya. Jadi biasanya ini ada jam, menit, detik, tanggal ya, dengan akurasi tinggi ketika sistem utama tidak aktif. Ini biasanya banyak kita temui pada jam-jam digital, atau misalnya tadi jam penunjuk waktu sholat ya. Kalau di masjid-masjid itu biasanya pakai microcontroller ya. Nah, dia pakai mode RTC. Nah, jadi nanti berbeda dengan timer biasa, RTC memiliki sumber daya cadangan, biasanya baterai kancing ya, CR2032 ya, yang nanti memungkinkan terus berjalan ketika sistem utama dimatikan dan optimalkan pada konsumsi daya yang rendah. Makanya biasanya baterai kancing itu
bisa berjalan terus menerus ya. Jadi pada saat mati ya, misalnya tadi yang listrik mati, yang jam digitalnya pengumumannya sholatnya di masjid itu kita tidak lagi men-set pada saat mati nih mama mati nih ya. Tapi pada saat listrik menyala jamnya masih sesuai dengan jam yang berlaku. Artinya nanti si jam itu dia tetap menunjukkan jam yang tepatnya karena di situ sudah ada yang namanya RTC-nya. Nah, jadi saat sistem utama dimatikan, dioptimalkan sumber daya yang rendah. Jadi dia mengambil dari mode RTC-nya. Nah, fitur utamanya dia adalah perhitungan detik, jam, menit, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dia bisa kompensasi tahun kabisat otomatis. Kemudian kompensasi tahun kabisat otomatis. Kemudian alarm dapat diprogram ya. Kemudian output gelombang persegi atau square wave. Kemudian ada catur daya cadangan. Kemudian ada karena tadi itu dia hanya pakai baterai, jadi konsumsi dayanya sangat rendah, mikroampere gitu ya. Kemudian ada nanti interface I2C atau SPI untuk komunikasi dengan microcontroller. Nah, biasanya RTC ini sangat penting dalam sistem yang memerlukan pencatatan waktu yang akurat seperti data logger, sistem keamanan, peralatan medis, kemudian banyak aplikasi IoT ini. Jadi nanti dengan RTC sistem dapat melakukan tindakan pada waktu dan tertentu dan mencatat kapan peristiwa terjadi dengan akurasi yang tinggi. Nah, jenis-jenis komponen RTC pertama adalah RTC internal ya, biasanya sudah terintegrasi dengan microcontroller. Jadi misalnya ATmega 328PB, STM32 dan ISP32. Jadi di sini sudah ada RTC-nya ya. Lebih sederhana dan lebih hemat biaya, tetapi umumnya kurang akurat karena memiliki osilator RC internal. Dan biasanya tidak memiliki baterai backup. Jadi pada saat microcontroller mati ya mati dah. Waktunya berhenti ya, dia tidak akan balik lagi. Nah, makanya biasanya perlu RTC eksternal. Nah, biasanya pakai modul terpisah, jadi DS1307. Nah, macam-macam nih ya, DS32321. Nah, karena dia lebih akurat menggunakan kristal osilator. Kemudian ada komponen kritis RTC, jadi dia menggunakan kristal osilator 3278 MHz untuk timing presisi tinggi. Kemudian fitur tambahan modernnya ada sensor temperatur ya. Kalau misalnya 3231 ya, coba kita ingatinnya. Diskat dulu ya. Sedikit lagi deh. Komunikasi dengan RTC eksternal ya. Biasanya menggunakan 2 wire protokol. Jadi jumlah minimum untuk 2 I2C-nya, SD sama SLC. Kemudian ada alamatnya ya. Alamat defaultnya adalah 0x68, jadi sudah ada alamat defaultnya ya. Kemudian kecepatan busnya ada 100 kHz ya. Dan registernya 7 ya, 7 jumlah register. Nah, biasanya untuk membaca dan menulis waktu, microcontroller bertindak sebagai master yang menginginkan alamat RTC, diikuti dengan alamat register yang ingin diakses. Kemudian membaca dan menulis data. Register RTC umumnya menyimpan waktu dan format BDC ya, binary code desimal yang harus dikonversi ke desimal untuk ditampilkan. Ya. Nah, contoh misalnya aplikasi RTC, sistem alarm dan penjadwalan. Contoh misalnya 07 aktivitas pagi yang menyalakan lampu, memanaskan air secara otomatis saat bekerja ya, di microcontroller misalnya. Kemudian jam 18.30 mode senja, menyesuaikan pencahayaan ruang berdasarkan waktu matahari terbenam.
Kemudian kalau misalnya jam 20 irigasi tanaman mengaktifkan sistem penyimpanan otomatis sesuai dengan jadwal ditetapkan, dan 23 misalnya mode malam menurunkan suhu AC dan mematikan perangkat yang tidak perlu. Ini kita bisa bikin seperti itu ya. Oke, ini udah contoh RTC nih. Sebentar lagi ya. RTC itu ini ya. RTC RTC tadi ya DS3231 ya. Nah ini ada ya, ini deh. Tadi kita pakai yang berapa tadi? Ini kah? Ini dia. RTC yang 3231 ya. Ya. 3231. Oke. Ini 3231 nih. Ini kalau salah ya. Mana tadi? 3231. Nah ini ya. 3231. Nah ini 3231, di sini ada baterainya. Nah, ada SLC sama SDA ya. Kita gunakan AC, SDA, ada posisi sama ground. Nah, ini kristalnya di sini. Nah, real time. Nah, ini biasanya kita gunakan saat kita nanti menggunakan misalnya modul jam real time clock ya. Itu kemudian gambarnya ya, RTC ini tadi gambarnya ya. Nah ini jadi nanti ada baterainya lithium. Ini kalau ini biasanya 3032 nih ya, 3032. Nah dia 2032 nih. Nah, RTC ini karena dia itu perlu perlu daya yang sangat kecil, jadi ini bisa bertahan bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya tadi jam digitalnya ngaco, artinya nggak sesuai, ya udah biasanya ganti aja baterainya nih, kemudian kita program ulang. Atau misalnya di langgar atau di masjid atau di musola kalian itu jamnya udah nggak pas, itu biasanya modul RTC-nya nggak pas. Habis itu perlu diprogram lagi, disesuaikan jamnya. Nah, biasanya ada ininya, ada programnya. Nah, biasanya ini bisa bertahan beberapa tahun ya. Karena dia dayanya sangat kecil, dengan 3,6 volt ini bisa bertahan banyak. Karena ini si RTC ini dia tidak menggunakan listrik tadi ya. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi RTC ini yang dipakai adalah ground, PCC, SDA sama SLC. Jadi ini masuk ke port analognya, sedangkan ini masuk ke power supply-nya. Ya. Kalau kita mau menggunakan modul RTC ya. Nah, jadi dia masih analog ya, analog. Di sini
OCC-nya adalah 5 volt, kemudian ground-nya. Oke, mungkin itu pertemuan kita ya. Jadi nanti di bulan depan bawa laptop ya, nanti saya akan bagikan beberapa peralatan yang bisa nanti buat kita praktek ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini ya. Nanti untuk teori bisa ambil di buku ini ya, teorinya ya. Tentunya masih ada lagi materi-materi lain, nanti saya akan share aja untuk kalian baca ya. Yang kan kita masih ada beberapa materi nih yang teori nih. Nah ini ya. Antar muka digital paralel, tadi sudah ini ya, antar muka digital paralel, antar muka serial, ADC dan AutoDC. Nah, kita nanti akan langsung ke modul interfacing ya selama 2 hari ya. Nanti mungkin ada teorinya dulu yang ini, kemudian nanti ada modul interfacing ya, interfacing. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nanti seperti biasa materinya ini akan saya share ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi Sogis nanti itu sekolahnya masih tempat yang dulu ya, yang biasanya di mana tuh ya? Saya sudah lama sih, beberapa tahun nggak pernah ke Kandangan nih. Ke sekolah SMP berapa sih kemarin? Kalau kalian SMP ya tuh ya? Tinggi, Pak, SMP. SMP berapa? Tahu nggak tempatnya SMP berapa tuh? SMP 3, Pak. SMP 3 lah. Soalnya saya tidak mengajar di kelas Kandangan ini sudah berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun ya. Nah, biasanya di Banjar aja sih. Nah, baru semester ini kembali lagi ngajar di Kandangan. Oke. Berarti insya Allah nanti kita ketemu lagi di ini, berarti jamnya itu jam berapa ya? Siang nggak salah ya pertemuannya ya. Untuk yang kalian itu yang hari ini deh. Untuk yang tanggal intervensi itu tanggal 28 ya, jam keempat ya. Jam keempat itu berarti jam 12 ya. Berarti pagi bisa saya kondisikan berangkat pagi, kemudian setelah itu 29 itu pagi ya, jam 8. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat ini. Nanti kita insyaallah nanti di sana bisa langsung praktek aja ya, langsung praktek yang real ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.